pagi hari ini saya rindu setiap kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita memperhatikan satu bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan pilih. Kita tahu bersama bangsa Israel. Namun dalam tanda kutip ada begitu banyak hal yang dilakukan bangsa ini yang menyakiti hati Tuhan, sehingga bangsa ini gagal mencapai tanah Kanaan. Dari semua bangsa yang keluar, orang yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang dapat mencapai tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Saya percaya setiap kita, kerinduan kita untuk kita mencapai tanah Kanaan, yaitu Yerusalem baru, menanti di dalam kehidupan kita. Namun perlu kita sadari banyak hal yang harus kita lewati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak berlambatan mari saya mengundang kita semua untuk buka di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat 1, ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-11, ayat yang cukup panjang. Dan saya rindu membaca 11 ayat ini supaya kita lebih mengerti dan kita lebih memahami apa yang Tuhan peringatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca mulai ayatnya yang pertama, Bapak Ibu jemaat, ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayatnya yang pertama mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Bapak Ibu silakan 2, 3. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di padut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayatnya yang ke-11, mari kita sama-sama baca. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat perikop dari ayat demi ayat yang sudah kita baca, Israel sebagai suatu peringatan, dan bagi hari ini saya berikan tema renungan saya belajar dari kegagalan bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus memperingatkan orang-orang percaya yang ada di Korintus dengan menjadikan bangsa Israel sebagai contoh nyata. Selama kurang lebih 430 tahun bangsa Israel ada di tanah Mesir. Mereka diperbudak, mereka dijajah oleh orang Mesir. Sungguh sangat tragis apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Dan Tuhan sangat menyayangi akan umat ini, sehingga Tuhan pun mengirimkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun bangsa Israel, mereka, kita tahu bersama,
bangsa Israel adalah bangsa yang sangat keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, mereka sudah banyak melihat mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Namun di dalam kehidupan mereka, mereka sering menyakiti hati Tuhan, mereka sering tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam perjalanan mereka, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah diperhadapkan dengan masalah. Ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut yang sangat luas, laut keberau yang harus mereka seberangi. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi itulah mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan pertama kali, yang Allah lakukan pertama kali kepada orang Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut keberau, dan mujizat pertama yang Tuhan lakukan, terkuaknya laut keberau sehingga terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel mereka berjalan ke tanah yang kering. Mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tapi bangsa Israel tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya mau yang enak-enak doang. Ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, mereka mengeluh kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita orang yang percaya, ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Bagaimana keberadaan kehidupan kita, hati kita mau berserah kepada Tuhan atau kita mau mengeluh kepada Tuhan. Bukan hanya itu, mujizat kedua yang Tuhan lakukan dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, sekalipun mereka tidak mencapai tanah perjanjian, mereka sepatu atau kasut mereka itu tidak pernah rusak. Bayangkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 40 tahun mereka ada di padang gurun, tapi kasut atau alas kaki mereka itu tidak pernah rusak, tidak pernah diganti. Itu hal kecil pembelaan Tuhan. Mungkin merupakan hal kecil bagi bangsa Israel itu kasut atau alas kaki mereka yang tidak pernah rusak, tetapi itu dahsyat dan luar biasa. Mungkin di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak menyadari ada hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Namun kita hanya berpikir, itu hal yang kecil, itu tidak seberapa. Ingat, seberapapun itu bernilai di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita berkata seperti itu. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel. Bukan hanya sampai di situ, ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Dan mujizat yang ketiga sampai kelima, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel air yang terpancar dari gunung batu. Bahkan Tuhan menurunkan hujan mana, roti dari surga untuk bangsa Israel. Dan ada banyak lagi mujizat yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan lakukan atas bangsa ini. Tetapi toh apa yang dilakukan? Bangsa ini melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan, mereka keluar dari tanah Mesir hanya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Yakub ketika dia akan ke Mesir bertemu dengan Yusuf karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan, dia hanya menempuh perjalanan dalam jalan kaki 10 sampai 11 hari. Kalau mau dipikir itu dekat saja. Mungkin kalau naik mobil atau naik bus lebih dekat lagi, mungkin hanya dalam hitungan jam. Tapi kenapa bangsa ini Tuhan membawa hanya memutar-mutar saja di padang gurun? Hanya memutar-mutar saja di padang gurun. Bangsa ini tidak pernah sampai ke tanah Kanaan, padahal hanya dekat saja. Itu karena Tuhan ingin memurnikan iman mereka. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ada 5 dosa. Cuma yang berkati Tuhan. Kita mau lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 5 dosa yang menghambat. Kenapa bangsa Israel tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Ada 5 dosa yang menghambat mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Cuma Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Tetap dalam pembacaan yang tadi, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Yang diperbuat oleh bangsa ini itu sangat sungguh jahat di mata Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita mau lihat arti atau definisi dari
sebuah kejahatan itu di mata Tuhan, bahwa apa saja yang kita lakukan walaupun baik, tapi kalau muaranya hanya untuk kepuasan diri sendiri, itu adalah kejahatan yang di mata Tuhan. Wow, ngeri Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau untuk kepuasan diri sendiri, itu adalah jahat di mata Tuhan. Sehingga kan firman Tuhan tidak salah. Apa yang kau perbuat, semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Bangsa Israel melakukan hal demikian. Kelihatan mereka itu dengar-dengaran. Mereka dengar-dengaran kepada Musa, mereka dengar-dengaran kepada Harun ketika mereka mengalami berkat Tuhan. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan masalah, wow, mereka mengkritik Musa dan Harun. Kenapa Tuhan membiarkan kami? Kenapa Allah membiarkan kami? Luar biasa. Egois. Bangsa Israel sangat egois. Mereka mau menang sendiri. Mereka mau memuaskan kehidupan daging mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyadari kebaikan Tuhan yang sangat banyak di dalam kehidupan mereka. Coba kita bandingkan dengan Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Minta tolong Kevin, Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan sudah jelas katakan, ketika ada iri hati, egois, mementingkan diri sendiri, itu adalah perbuatan jahat. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Ketika mereka perlu, mereka berdoa. Ketika mereka memerlukan sesuatu, mereka datang kepada Musa. Musa, tolong mohon kepada Allah supaya Allah memberikan ini. Tetapi ketika mereka sudah tidak ingat lagi kebaikan Tuhan, mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika manusia daging kita ini lebih dominan dari manusia batin kita, maka kita gagal untuk menghargai Allah. Ketika manusia daging ini lebih menguasai kehidupan kita, maka yang ada di dalam perbuatan kita, yang nampak dari diri kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Secara mungkin kita tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita menyakiti hati Tuhan, mungkin dengan mulut kita, mungkin dengan pemikiran kita, atau mungkin dengan tingkah laku kita. Jemaat Tuhan, itu sudah jahat di mata Tuhan. Iblis berusaha untuk membawa setiap umat-umat Tuhan untuk jauh di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak melakukan mungkin pembunuhan, saya tidak berzina, saya tidak melakukan mencuri, saya tidak melakukan hal yang lebih jahat lagi. Tapi ingat, kita mementingkan diri sendiri, kita egois, itu adalah jahat di mata Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu ingat, Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi di dalam kehidupan kita? Apa yang iblis curi dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan? Kita yang tadinya mungkin suka berbuat baik, sekarang tidak lagi. Kita mungkin yang tadinya rajin datang di ibadah, sekarang jadi malas. Kita yang tadinya mungkin suka berbuat kebaikan, sekarang kita tidak lagi berbuat kebaikan. Kita yang tadinya rendah hati, sekarang menjadi sombong. Tuhan ingatkan di dalam setiap kehidupan kita, itu dicuri semua oleh iblis di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya tetap tinggal diam, tapi kita mau merebut kembali apa yang sudah iblis curi dari kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mungkin kita berpikir ini hanya hal kecil di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari mau beri yang terbaik untuk Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat baik kepada sesama kita, kita berbuat baik kepada orang seiman, kita berbuat baik juga kepada orang yang ada di luar sana, yang meskipun kita tidak kenal. Jangan kita mau menuntut supaya orang itu untuk membalas akan kebaikan kita. Kita berpikir, itu kan tabur tuai, apa yang saya tabur pasti itu dituai. Jangan berpikir seperti itu. Tuaian itu dari Tuhan, kekekalan
kebaikan. Kalau bisa kita memberikan kepada orang yang dia tidak akan membalas kebaikan yang sudah kita berikan. Hanya Tuhan saja yang akan membalas itu semua. Kita mungkin kemarin-kemarin, dulu-dulunya kita rajin beribadah, tapi sekarang kita malas beribadah. Om, saya tidak datang, tante, saya tidak datang ibadah, tante. Masalahnya masih keadaan begini, masih keadaan begitu. Oke lah, memang itu keadaan yang seperti sekarang ini. Kita tidak mungkin banyak berbuat apa-apa, tetapi mari fokuskan hati dan iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita menjadi lemah dan putus asa hanya karena keadaan yang kita hadapi saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, COVID-19 ini memang sudah merajalela di dunia, di Indonesia. Dan itu semua saya terlalu yakin itu adalah dalam rencana Allah. Namun satu hal, di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, Tuhan merancangkan hal yang indah. Ketika masih ada agenda Allah yang belum terlaksana dalam diri pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka Tuhan senantiasa akan meluputkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Karena Tuhan masih ada yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Masih ada agenda Allah yang besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Namun sebagai orang percaya, ingat dan pegang janji Tuhan bahwa masih ada agenda Allah di dalam hidupku, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan, sehingga Tuhan akan luputkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Asalkan jangan kita seperti bangsa Israel, kita mengeluh, kita menjadi egois, kita mementingkan diri sendiri dan berbagai hal perbuatan jahat yang bangsa Israel lakukan. Coba Tuhan jauhkan itu dosa yang menghambat bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Yang pertama, mereka melakukan perbuatan yang jahat. Dan yang kedua, kenapa mereka tidak menikmati tanah Kanaan? Dosa yang menghambat mereka. Bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan. Ayatnya yang ke-7 masih tetap di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini yang membuat bangsa Israel tidak dapat menikmati Kanaan. Yang terutama dan yang paling penting, karena ada ilah lain di hadapan mereka. Di dalam kehidupan bangsa Israel, ketika dalam perjalanan mereka, Tuhan bawa mereka menuju tanah Kanaan, yang mereka lakukan dan dalam pemikiran mereka ada ilah lain di dalam kehidupan mereka. Mereka mendesak Harun untuk membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah, karena mereka ketidaksabaran mereka menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Mereka menyuruh Harun untuk membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Wow, perbuatan ini sungguh jahat di mata Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka membawa anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Haleluya, luar biasa yang mereka lakukan, menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung karena mereka tidak sabar menantikan Musa. Lebih parahnya lagi, membawa anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk saat sekarang ini, berhala bukan lagi seperti yang terjadi pada zaman bangsa Israel, itu berwujud benda, berwujud patung, berwujud apapun itu, pohon apapun itu. Tidak. Di masa sekarang ini, tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita, yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita menikmati anugerah Allah, yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita untuk kita menikmati kasih karunia, untuk kita mencapai tanah Kanaan, yaitu Yerusalem baru, karena ada berhala-berhala di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan itu bisa dikatakan satu berhala. Segala sesuatu, ingat baik-baik, segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan itu merupakan berhala.
Ketika pekerjaan menjadi lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhala. Ketika hobi menjadi lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhala. Ketika uang menjadi lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhala. Ingat, itu cuma Tuhan. Tuhan gak mau diduakan. Allah kita itu Allah pencemburu. Tuhan gak mau untuk diduakan. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan jangan kita berpikir lagi bahwa ini kan masih lama Tuhan Yesus mau datang. Ya iya, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi apakah kita tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan? Apakah kita tahu kapan kita mati? Apakah kita tahu kapan Tuhan memanggil kita? Kita belum membereskan sebuah keberadaan kehidupan kita. Ketika masih ada berhala yang melekat di dalam kehidupan kita. Ketika kita masih menganggap yang di luar sana lebih penting daripada Tuhan, kita perlu hati-hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seringkali kita lengah dengan hal ini. Mungkin ini hanya hal kecil. Benar Bapak Ibu? Orang itu perlu makan, berarti orang itu perlu bekerja. Orang itu perlu makan, perlu uang. Iya, itu memang 100% benar. Dan orang harus bertanggung jawab dengan hidupnya, yaitu dengan bekerja. Tapi ingat, jangan pekerjaan itu membatasi kita mau datang kepada Tuhan. Jangan pekerjaan itu membatasi kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan gak mau itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ini kali saja saya ngomong, Bapak Gembala sudah sering mengatakan bahwa jika kita lebih mementingkan pekerjaan kita, uang kita, apapun itu lebih daripada Tuhan, itu yang dinamakan berhala. Cuma Tuhan pun pelajaran di dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan kita jadi seperti bangsa Israel. Ada ilah lain dalam hidup mereka. Dan dalam zaman ini ada berhala-berhala yang mengikat kehidupan kita. Apa berhala itu? Hanya pribadi lepas pribadi yang tahu. Saya tidak bisa katakan si ini. Tidak. Itu ada dalam pribadi lepas pribadi. Apa yang dapat kita lakukan? Kita bereskan di hadapan Tuhan. Bukan kita datang kepada orang ini terus kita bilang, hei kamu begini, kamu begini. Enggak, itu pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Kalau memang di dalam kehidupan kita masih lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada lebih mengutamakan Tuhan, ingat, itu menjadi penghambat untuk kita menikmati Yerusalem baru yang Tuhan sudah janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau matikan keinginan daging kita. Kita mau matikan segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau lakukan itu sekalipun daging ini sakit, tetapi mari kita mau lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mungkin pagi hari ini kita berkata, Tuhan, kenapa firman itu datang terlalu keras di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, firman itu datang bukan buat jemaat, bukan hanya buat jemaat, tapi buat saya pribadi. Itu datang juga untuk mengingatkan saya. Firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua. Namun yang patut kita syukuri bahwa ketika firman itu datang dalam kehidupan kita, itu tandanya karena Tuhan masih mengasihi setiap hidup kita. Tuhan mau hidup kita hari demi hari diperbaharui. Tuhan mau hidup kita hari demi hari melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hari demi hari karakter kita semakin sama seperti karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan kita dan kita harus punya tujuan. Jangan kita jadi seperti bangsa Israel, tidak punya tujuan, hanya berputar-putar di padang gurun tanpa ada tujuan ke tanah Kanaan. Karena dosa yang mengikat mereka. Tapi saya percaya setiap kita jemaat Tuhan punya tujuan untuk menikmati hidup. Kita punya tujuan Yerusalem baru itu, tanah Kanaan surgawi. Itu yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita mau lihat yang bagiannya yang ketiga. Kenapa bangsa Israel tidak mencapai tanah Kanaan? Yang 5 dosa yang menghambat bangsa Israel tidak mencapai tanah Kanaan. Ayatnya yang ke-9, tetapi dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-9. Haleluya. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ngeri Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
Salah satu pelanggaran bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun dalam perjalanan ke tanah Kanaan adalah mereka mencobai Tuhan. Bangsa Israel mencobai Tuhan. Oleh karena sikap hati mereka, maka sebagian dari mereka mati di padang gurun. Itu firman Tuhan katakan. Sehingga mereka mati di padang ular karena mereka mencobai Tuhan. Mari kita bandingkan dan kita lihat di dalam kitab Bilangan 21. Bilangan 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakan mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Haleluya. Bukan hanya sekali bangsa ini mencobai Tuhan. Mereka mengeluh, lebih baik mereka tinggal saja di Mesir daripada mereka harus pergi ke tanah Kanaan dan mereka tidak menikmati daging. Mereka hanya makan yang ini, terus mereka sudah bosan dengan makanan ini terus. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ini adalah ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan ujian itu untuk memurnikan hati mereka kepada Tuhan, karena mereka telah menjahat di mata Tuhan. Memang bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, tapi mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Dan kita akan tampil menjadi lebih pemenang. Cuma dan diberkati Tuhan, mencobai Tuhan adalah menantang Tuhan dan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan bernada cemoohan kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan akan kuasa Tuhan. Jangan pernah. Bangsa Israel tidak menjaga mulutnya dari perbuatan dosa. Mereka menggerutu terus kepada Tuhan. Mereka tidak menjaga mulutnya. Seperti ayat 5 tadi. Coba Kevin balik ayat 5. Lalu mereka berkata-kata Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini?" Ini adalah perkataannya mereka. Cuma Tuhan kalau sudah keluar dari mulut, ya berarti itu dari hati. Mereka mengeluh, meragukan kekuasaan Tuhan. Mereka tidak yakin dengan perbuatan Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang sebelumnya. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan di belakang mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi sampai ini pun mereka masih mencobai Tuhan. Mereka masih meragukan kekuasaan Tuhan. Bisa nggak ya Tuhan tolong saya? Bisa nggak ya kita sampai tanah Kanaan? Bisa nggak ya ini persoalan ini diselesaikan? Bisa nggak ya kita mendapat jalan keluar? Itu meragukan kekuasaan Tuhan. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mulai ragu dan tidak percaya, tidak mempercayai apa yang diundang Allah dan sanggup Allah lakukan, wow, hidup kita ini sungguh kasihan. Sungguh kasihan jika kita tidak mempercayai Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh, kita sedang mencobai Tuhan kita. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak kali Tuhan tolong kita? Ada berapa banyak kali Tuhan meluputkan kita dari masalah, dari persoalan. Coba kita renungkan pribadi lepas pribadi. Ada berapa banyak kali Tuhan meluputkan kita dari segala sesuatu. Secara manusia kekhawatiran itu ada. Siapa yang tidak khawatir? Ketakutan itu ada. Siapa yang tidak takut dengan keadaan yang seperti ini? Ada, Bapak Ibu. Bukan hanya dalam kehidupan cuma Tuhan, kadang pula pun dalam kehidupan kami, keluarga hamba Tuhan. Namun kembali lagi, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, kalau kita tetap melakukan apa yang diinginkan hati Tuhan, taat, setia melakukan perintahnya, di situ Tuhan menolong setiap kita. Amin. Jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Sekarang coba kita mengingat kebaikan Tuhan yang lalu, dan kita pernah berkata, Tuhan, mungkin ini persoalan ini tidak bisa kita lalui, tidak bisa saya lalui. Tapi toh kita ada sampai sekarang ini masih dalam daging tubuh yang saya buat diberkati Tuhan. Mungkin kemarin kita berkata, Tuhan, ini persoalan ini
pekerjaan ini tidak mungkin, ini Tuhan dan itu Tuhan. Tapi toh sampai sekarang ini kita masih sehat. Ya itu semua karena Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tolong saya yang kemarin, hari ini bahkan selama-lamanya Tuhan pasti tolong saya. Itu pegang janji firman Tuhan. Jangan pernah kita meragukan akan kekuasaan Tuhan. Jangan pernah ada dalam pemikiran kita berkata, Tuhan tidak akan tolong saya karena saya begini, saya begitu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan siapa. Ini dari suku mana, ini dari bangsa mana, kamu siapa, saya siapa. Tuhan tidak pernah seperti itu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tinggal bagaimana kehidupan kita mau beri untuk menyenangkan hati Tuhan. Cuma Tuhan banyak yang sudah kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kadang-kala kalau di pastori, kalau ada masalah, ya namanya perempuan Bapak Ibu ya. Perempuan itu banyak pikirnya. Masih pikir inilah, masih pikir itulah, masih banyak. Pokoknya ya mungkin semua ibu-ibu mengalami hal ini. Kalau kita sudah ngomong begini, saya sudah ngomong Bapak Gembala ngomong, hai mah, apa tidak tahu saja pertolongan Tuhan yang kemarin-kemarin. Iya ya. Setiap kita mengalami hal ini. Bukan hanya jemaat kami, keluarga hamba Tuhan pun mengalami hal ini. Tetapi yang menguatkan setiap kita bahwa jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan, Tuhan tidak akan pernah turun tangan untuk menolong kita. Kalau kita meragukan kuasanya di dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Haleluya. 3 dosa yang menghambat bangsa Israel. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Yang pertama karena perbuatan jahat mereka. Yang kedua tadi karena mereka dalam hidup bangsa Israel masih ada berhala-berhala, ada ilah lain dalam hidup mereka. Yang ketiga, mereka mencobai Tuhan. Dan yang keempat ayatnya yang ke-10. Di dalam 1 Korintus tadi tetap ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ternyata bersungut-sungut juga itu yang menghambat bangsa Israel tidak menikmati Yerusalem, menikmati tanah Kanaan. Bersungut-sungut hal yang kecil. Lawan dari bersungut-sungut yaitu bersyukur. Dan bukan hanya dalam perjanjian baru, dalam zaman ini ada persungutan dalam perjanjian lama juga. Dalam Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Itu bersungut. Mereka bersungut. Mereka tidak ada air untuk diminum. Airnya pahit. Persungutan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menikmati tanah Kanaan karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Keadaan yang membuat mereka, sehingga mereka hidup di dalam persungutan mereka di hadapan Tuhan. Coba di dalam Keluaran 16 ayat 2. Sama-sama kita buka di dalam Keluaran. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Harun dan Musa. Haleluya. Mereka bersungut karena mereka tidak ada yang mau dimakan. Padahal Tuhan memberikan roti dari sorga, yaitu mana di dalam hidup mereka untuk mereka makan. Bahkan Tuhan mengirimkan daging burung puyuh untuk umat Israel makan. Tapi mereka tetap bersungut-sungut, mereka tidak pernah bersyukur. Dan ini sudah menjadi tren sekarang. Masalah sedikit bersungut. Kita mungkin di keluarga mungkin ada salah paham suami istri, bersungut. Kayaknya itu sudah menjadi tren di dalam hidup manusia saat ini. Tetapi kita tidak sadar itu adalah dosa. Kita bersungut-sungut berarti kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi ketika kita bersungut-sungut, kita ada di luar kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak mau kita ada dalam persungutan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita tetap bersyukur dalam segala keadaan.
keadaan apapun juga. Sakit, daging ini sakit, tetap jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan jadikan indah di dalam kehidupan kita. Masih ada lagi Keluaran 11 ayat 1. Kita baca di sana. Keluaran 11 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sini di mana ketika mereka masih berada di Mesir, ada banyak tulah yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Mesir agar supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Namun Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Sampai tulah yang ke-10 akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan dengan kondisi nasib buruk yang dihadapi oleh bangsa Israel, di mana mereka mengalami hal mereka berpikir mereka tidak ada yang mau dimakan, lebih baik kami tinggal saja di Mesir, karena di Mesir banyak daging, banyak susu, banyak, pokoknya mereka mengingat apa yang ada di Mesir, di mana mereka terpelihara sekalipun mereka diperbudak, sekalipun mereka dianiaya di tanah Mesir, tapi bangsa Israel mengingat di tanah Mesir mereka itu punya makanan yang enak-enak. Kondisi mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan itu yang membuat mereka bersungut-sungut, karena mereka berpikir mereka hanya makan roti saja, mereka hanya makan mana saja, mereka muak dengan makanan yang mereka hadapi. Wow, itu tidak bersyukur Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam hidup kita orang Kristen, orang yang percaya, jangan pernah di dalam kehidupan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut atau menggerutu. Bangsa Israel bersungut-sungut karena nasib buruk mereka. Bersungut-sungut artinya menggerutu, mengeluh sebagai suatu perlawanan kepada Allah. Persungutan itu terjadi karena ketidaktaatan, ketidakpercayaan mereka akan firman Allah. Dan banyak kejadian yang sudah mereka alami, mujizat yang Tuhan kerjakan, mereka tidak mengingat akan hal itu semua. Mereka tidak pernah bersyukur, tetap bersungut-sungut. Sesungguhnya jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita dalam persoalan, mari kita selalu bersyukur, karena di balik masalah itu ada kebaikan Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut, berarti kita tidak menghargai anugerah Allah. Yakobus 5 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Firman Tuhan loh yang katakan jangan bersungut-sungut, bukan saya yang katakan supaya kita jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan yang katakan. Filipi 2 ayat 14-15. Ada banyak ayat yang saya ambil supaya kita lebih mengerti dan memahami. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan sudah katakan, jemaat yang diberkati Tuhan, sikap bersungut-sungut itu bisa terjadi karena iman percaya kita kepada Tuhan itu mulai goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kita pandang itu hanya persoalan, bukan memandang kepada Allah. Kalau kita memandang persoalan, maka pasti kita akan bersungut-sungut ketika kita melihat persoalan itu, ketika melihat akan masalah itu, pasti kita akan bersungut-sungut karena iman kita mulai goyah. Tapi ketika kita tetap berakar di dalam Tuhan, ketika kita tetap iman kita tetap kasih dan luar biasa, persoalan apapun kita tetap bersyukur, meskipun merugikan kita, meskipun merugikan kita. Mungkin ada orang yang sudah menipu kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mengatakan hal yang tidak baik tentang kita. Kita tetap bersyukur. Iman yang dahsyat yang kita miliki, itu yang Tuhan lihat. Dan pembelaan itu datang dari Tuhan.
Saya pernah muat di status Facebook di Bapak Ibu lihat bahwa orang lemah itu membalas dendam, orang kuat memaafkan, orang cerdas mengabaikan. Kalau kita dalam masalah, kalau kita lemah iman kita, pasti kita akan balas orang itu. Kau buat begitu, saya juga bisa. Itu orang lemah. Tapi ketika kita orang yang kuat, ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat jahat terhadap kita, ataupun orang malah mengata-ngatai kita, kalau kita orang yang kuat, kita maafkan dia. Merupakan dia masih jauh dari kita. Kita maafkan. Itu nasihat, itu berkat Tuhan. Dan ketika kita melihat sesuatu, kita membaca sesuatu, kita melihat dengan mata kita, ada yang rasa sakit di dalam diri kita. Kalau kita orang cerdas, kita abaikan saja. Biar saja itu tidak akan mempengaruhi saya, karena saya adalah orang yang kuat dan orang cerdas di dalam Tuhan. Karena iman saya tidak akan pernah goyah karena Tuhan. Kalau kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka persungutan itu tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kita. Percaya firman Tuhan yang sudah katakan, kalau kita tetap bersyukur, persoalan apapun itu yang datang, masalah apapun itu yang datang, seperti saya katakan tadi, mungkin kita tante saya sakit hati, dia punya kakak-kakak menyakiti saya, saya sakit hati dengan dia, dengan si ini. Jangan bersyukur, tetap bersyukur. Pembelaan itu dari Tuhan. Jangan kita membalas dengan mulut kita ini. Mulut kita ini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, makian dengan makian. Jangan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mulut kita ini memperkatakan firman Tuhan, memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu mulut kita ini. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun orang itu tidak suka kita. Tapi ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, maka Tuhan akan membukakan hati orang tersebut. Asalkan dalam kehidupan kita punya perkataan syukur kepada Tuhan, dan tidak ada kata sumur-sumur di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melihat yang kelima, kenapa bangsa Israel tidak mencapai tanah Kanaan? 5 dosa yang menghambat bangsa Israel untuk memasuki, sehingga gagal memasuki tanah Kanaan. Yang kelima ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Wow. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kata percabulan itu di dalam bahasa Yunani yaitu porneia, berlaku untuk hubungan yang tidak sah di luar pernikahan menurut Alkitab. Termasuk di dalamnya adalah perzinahan dan pelacuran dan hal-hal yang tidak senonoh lainnya. Itu masuk di dalam kategori percabulan kalau kita melihat bahasa asli, porneia. Dan percabulan ini yang dikatakan firman Tuhan bukan terjadi saat sekarang ini. Kita melihat berbagai hal terjadi lewat media sosial, lewat televisi, ataupun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bukan saat ini saja terjadi, tapi pada zaman dulu, pada zaman Lot. Kenapa Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Karena jahat kota itu, mereka melakukan hal yang tidak senonoh, mereka melakukan percabulan, sehingga Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Saat ini dengan berbagai hal, kecanggihan teknologi, jahat sekarang kalau teknologi itu tidak kita pergunakan dengan baik, apalagi anak-anak kita. Berbagai hal ada semua, apa yang mau dilihat ada semua di YouTube, ada semua di HP. Tinggal dari kita. Jahat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi ketika mereka melakukan percabulan itu, dalam satu hari tewas 23.000 orang. Wow. Ini merupakan hal yang dipandang sangat-sangat serius. Dan Tuhan selalu mengingatkan hal itu, bahwa tidak ada ruang bagi percabulan, tidak ada ruang bagi perzinahan, tidak ada ruang bagi hal yang tidak senonoh lainnya. Hal yang seperti ini bukan lagi kita harus ngomong di sembunyi-sembunyi di luar sana. Malah itu harus diutarakan di belakang mimbar, supaya jemaat lebih mengerti, supaya kita jangan jatuh ke dalam persoalan. Dalam lingkup keluarga Kristen, ada berapa banyak keluarga Kristen yang
Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Saudara, mari kita mau untuk kita tetap mengandalkan Tuhan supaya kita jangan jatuh di dalam dosa percabulan yang termasuk di dalamnya adalah persinahan. Dan saya mau tekankan di sini lebih lagi di dalam keluarga Kristen. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita rumah tangga Kristen. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, satu pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kudus yang diperceraikan oleh kuasa namanya, yaitu nama Yesus, yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan oleh apapun kecuali maut. Lalu dalam keluarga Kristen sangat dilarang keras yang kata cerai di dalamnya. Seringkali keluarga Kristen itu cerai karena diawali dengan percabulan, kemudian persinahan, akhirnya cerai. Wah, sangat disayangkan itu kalau terjadi. Saya mau supaya kita jemaat Tuhan, rumah tangga Kristen yang ada di GPD Hosana Ruting, kita suami istri, kita semakin hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, kita erat lagi di dalam hubungan kita sebagai suami istri, sehingga kita tidak akan lagi digoyahkan oleh apapun, masalah apapun yang mau datang di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah kita digoncangkan, karena kita adalah umat Kristen, keluarga Kristen yang ada di dalam Tuhan, keluarga yang sehat di dalam Tuhan, memiliki 4 tanda bisa dinikmati. Yang pertama, bisa dinikmati, semua menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita antar keluarga. Kalau ada dalam keluarga satu di antara keluarga yang tertekan, berarti rumah tangga itu belum sehat. Kalau ada yang tertekan loh ya, tapi saya percaya di sini nggak ada yang tertekan. Pasti semuanya sehat. Amin. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan dalam pernikahan, dalam sebuah keluarga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus nikmati, mau senang, mau suka, mau kaya, mau miskin, kita harus nikmati. Jangan hanya di saat kita kaya baru kita mau nikmati. Setelah kita jatuh miskin, saya tidak mau lagi kau tak, pokoknya kau tidak ada apa-apanya. Saya tidak mau lagi kau tak, kau sudah punya uang. Jangan Bapak Ibu ya, nikmati. Tuhan sudah membentuk satu keluarga, pernikahan itu kudus. Nikmati. Dalam keadaan suka, itu ada janji nikah. Dalam keadaan suka, dalam keadaan sakit, kita nikmati. Jangan hanya dalam keadaan sehat baru kita mau nikmati kebahagiaan itu. Ketika di dalam satu orang yang sakit, wow, sudah tidak dinikmati lagi, malah maunya supaya cepat-cepat bisa dari tidak boleh seperti itu. Dosa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bisa dinikmati dalam segala hal apapun juga. Dan yang kedua, memiliki komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kalau kurang komunikasi, aduh bahaya. Dalam keluarga, komunikasi bukan hanya sekedar yang penting-penting saja baru kita ngomong. Ma begini kak, pa begini kak. Bukan hanya yang penting. Kalau penting-penting ya di kantor, bukan dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga, malah hal yang tidak penting itu yang dikomunikasikan. Di situ kita ada canda, di situ kita ada guyonan dalam keluarga. Wah, itu komunikasi yang sehat. Jangan hanya komunikasi yang penting seperti di kantor saja. Jangan minta uang sudah habis uang. Jangan cuma dalam hal seperti itu baru kita mau komunikasi. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga suami istri harus ada komunikasi yang sehat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Komunikasi itu sangat penting di dalam keluarga, apalagi istri-istri, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebagai perempuan, sebagai istri, kita mau didengarkan. Biar kita sudah cuap banyak yang kita omong, Bapak-bapak dengar saja ya, nggak usah dibantah. Kalau dibantah, wah itu perang nanti. Bapak-bapak dengar saja. Kalau istri lagi ngomong dengar saja. Apa yang menjadi pertanyaannya pasti dia bisa jawab sendiri tanpa bapak-bapak bantah. Seperti itu. Jadi dalam komunikasi itu sangat penting di dalam keluarga. Kalau kurang komunikasi, kalau hanya dalam keluarga cuman sudah selesai jam kantor, sudah selesai pekerjaan, terus semua sampai pegang HP semua.
dalam kamar juga cuma main HP, putar TV, tidak ada komunikasi sama sekali. Coba kita bangun komunikasi tidak sehat antara suami istri dan anak-anak. Jangan cuma hal-hal penting saja yang kita omongin. Coba kita bercanda dengan keluarga. Wow, itu luar biasa. Hal yang tidak penting itu yang diomongin. Komunikasi itu sangat penting. Bapak-bapak dengarin kata istri. Karena istri itu hanya perlu didengar saja. Jangan baru ngomong, Pak, saya tahu apa yang kamu bilang. Aduh, belum ngomong, sakit begitu. Bisa berantem itu. Hanya istri diam saja. Jangan seperti itu, dengar dulu apa maunya istri, apa yang dikatakan istri, dengar dulu. Jangan Pak baru mau ngomong. Saya tahu apa yang kamu bilang. Wow, perang dunia itu jadinya. Komunikasi itu penting dalam hidup keluarga Kristen. Yang ketiga, keluarga yang sehat, yaitu saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Saling terbuka supaya kita, keluarga Kristen, rumah tangga Kristen tidak memikirkan hal yang bisa menjatuhkan kita dan hal-hal yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita lakukan hal-hal yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita saling terbuka satu dengan yang lain. Jangan ada yang disembunyikan. Kalaupun ada, mungkin sedikit saja. Tapi lebih baik kita terbuka. Jangan kita hanya percaya orang di luar. Semua masalah kita ngomong orang yang di luar. Ketika orang itu marah kepada kita karena masalah yang kita ngomong di orang itu, dia sebarluaskan di orang lain. Mau seperti itu? Itu kenyataan. Ada banyak orang, suami sendiri dia tidak percaya, istri sendiri dia tidak percaya. Dia pilih di tetangga, dia pergi di orang lain. Waduh, baru dia ngomong semua. Habis itu setelah ada clash, ada masalah, dia ngomong satu rute dan dunia mungkin tahu. Itu yang harus kita jaga. Kita ngomong kepada suami, kepada istri, kepada hamba Tuhan, kepada orang tua rohani kita. Jangan ngomong kepada orang lain hal-hal yang dalam tanda kutip itu penting dan tidak boleh orang lain tahu. Tapi yang lebih penting pada suami dan istri, itu yang harus kita lakukan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau masalah uang ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau itu sudah bisa omong antara suami dan istri, harus saling terbuka di dalam masalah dan persoalan. Mungkin ada yang mengganjal di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak suka suami kita begini. Kita omong langsung. Jangan kita hanya diam saja atau kita pergi ke orang lain. Saya punya suami begini, saya punya istri begini. Jangan kita omong kepada orang lain kekurangan dari suami kita dan istri kita, anak-anak kita. Jangan kita omong ke orang lain. Kita ngomong langsung kepada orangnya. Jangan disembunyikan. Kita terbuka satu dengan yang lain supaya keluarga itu sehat dan bisa dinikmati. Dan yang keempat, saling membangun. Dan saling membangun bukan saling meruntuhkan. Saling membangun satu dengan yang lain. Kalau suami suka istri salah, jangan tambah marah. Coba nasihati. Jangan seperti Bapak Gembala bilang kalau baru nikah, wah perhatian luar biasa. Tapi setelah lama nikah, sudah mau jalan sendiri, mau gandeng tangan, saya tidak mau. Jangan seperti itu. Jangan kita saling meruntuhkan satu dengan yang lain. Mungkin kita lagi tiduran mau tidur, istri batuk. Kau batuk di sana, jangan di sini, nanti saya terjangkit lagi. Waduh, tapi kalau dulu waktu baru nikah, batuk sedikit, itu ada obat di sana, minum dulu. Kasihan kau tidak bisa tidur. Tapi setelah nikah batuk sedikit disuruh keluar dari kamar. Wah, itu meruntuhkan itu. Kalau Popo lagi main di pastori, kalau kita batuk sedikit atau bersinya langsung bilang, corona. Waduh, kita langsung diam saja kalau dia sudah bilang, corona. Tapi kalau dia yang batuk, kita bilang, corona bukan, saya lagi demam. Waduh, pintar mengalihkan. Tapi dalam kehidupan suami istri, kita harus perhatikan satu dengan yang lain. Jangan kita mau judge dia, judge suami, menjudge istri. Wah, dia sudah salah, tapi kita injak.
Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Satu hal yang saya mau ingatkan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa yang namanya percabulan, dalam tanda kutip persinahan. Maka 4 hal ini kita harus perhatikan. Dan yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita, keluarga Kristen, kita suami istri harus hidup di dalam kasih. Amin. Kasih Kristus, dan kita melakukan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Maka dosa percabulan itu, persinahan itu tidak akan pernah terjadi di dalam setiap keluarga Kristen. Amin. Yang menghambat bangsa Israel, mereka tidak menikmati tanah Kanaan, dan mereka tidak mempunyai tujuan hidup. Mereka hanya fokus dengan kedagingan mereka. Mereka hanya fokus dengan perut mereka. Mereka tidak fokus untuk menikmati masuk tanah Kanaan. Dan memang tidak ada yang masuk tanah Kanaan dari angkatan yang keluar dari tanah Mesir. Hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati tanah Kanaan, karena dosa yang mereka lakukan. Dosa yang mereka lakukan itu yang menghambat mereka. Yang saya sudah katakan tadi, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ada 5. Bangsa Israel melakukan perbuatan yang jahat. Bangsa Israel menyembah. Mereka ada ilah lain dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel mencobai Tuhan, dan bangsa Israel mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan yang kelima, bangsa Israel melakukan percabulan yang jahat di mata Tuhan. Ketidaktaatan bangsa Israel menyebabkan sebagian mereka gagal mencapai tanda-tanda. Dan saya percaya setiap kita jemaat yang diberkati Tuhan punya tujuan hidup. Kita ada saat ini, kita memuji memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya tidak punya tujuan, tapi satu tujuan kita adalah tanda-tanda surgawi, yaitu Yerusalem baru. Itu yang kita kejar, bukan tanda-tanda yang sekarang ini atau yang sudah dinikmati oleh bangsa Israel, oleh Yosua dan Kaleb dan bangsa Israel yang lainnya. Tapi tujuan kita adalah tanda-tanda surgawi yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita mendapatkan hal itu, untuk meraih Yerusalem baru? Dari sini kita mau belajar untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan satu hal, biar hidup kita menjadi serupa sama seperti Kristus. Karakter Kristus itu harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati tanah-tanah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sehingga dosa apapun itu tidak akan menghalangi kita, dan kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Ketika kita melihat dosa itu, karena iman kita kuat di dalam Tuhan, kita pasti akan abaikan. Dan ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita takut untuk melakukan perbuatan dosa. Itulah sebabnya saya berikan tema khotbah yang saya katakan tadi, kita belajar dari kegagalan Israel. Jangan sampai kegagalan Israel itu menimpa kehidupan kita, tapi biarlah fokus kita hanya tanah-tanah surgawi. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan di sini firman Tuhan, biarlah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saya serahkan